Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rohayani dari kelas MJ501 akan mempresentasikan mengenai strategi bisnis butik ceria untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah e-commerce bisnis. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai profil butik. Butik ini bernama Butik Ceria yang berdiri pada tahun 2018 dengan outlet pertamanya di Depok dan memiliki 8 outlet, diantaranya yaitu Depok, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan outlet yang terbarunya yaitu di Garut. Untuk produk yang dijual adalah baju-baju ataupun pakaian dewasa, remaja, dan anak kecil. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah memberikan banyak dampak negatif pada berbagai sektor bisnis, termasuk bisnis pakaian di Indonesia. Berbagai masalah telah muncul dan mempengaruhi keberlangsungan butik ceria, baik dalam hal penjualan, pengiriman, maupun persediaan produk. Selanjutnya adalah problem of the case dari butik ceria pada saat pandemi ini. Yang pertama adalah fluktuasi permintaan pasar. Yang kedua, tren fashion dan gaya hidup yang mulai berubah ketika pandemi datang. Yang ketiga adalah logistik. Yang keempat, produk yang terbatas. Yang kelima, pembatasan sosial karena adanya pandemi dan peraturan dari pemerintah. Dan terakhir adalah pemasaran yang belum bisa mencakup semua wilayah, terutama wilayah yang tidak ada outletnya. Dalam situasi ini, butik ceria harus mencari cara untuk menyesuaikan bisnis mereka dengan perubahan dan tantangan yang terus berubah. Ini dapat melibatkan penyesuaian strategi pemasaran, peningkatan manajemen persediaan dan pengiriman, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam hal ini, inovasi dan keberanian dalam mengambil resiko akan menjadi kunci keberhasilan butik ceria dalam mempertahankan bisnis mereka selama pandemi COVID-19. Berikut adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan pada butik ceria ini yang pertama, penawaran produk yang unik dan berkualitas tinggi. Yang kedua, staf penjualan yang berpengetahuan dan ramah. Ketiga, lokasi yang strategis dan mudah untuk diakses para pelanggan. Yang kelima, koneksi ke produsen lokal untuk menawarkan harga yang lebih terjangkau. Dan terakhir, basis pelanggan yang setia. Yang kedua adalah kelemahan. Kelemahannya pada butik ceria ini, stoknya yang terbatas, ketergantungan pada produk tertentu untuk mempertahankan penjualan, sistem manajemen persediaan yang tidak efektif, dan kurangnya promosi dan pasaran. Yang ketiga adalah peluang. Berkembangnya e-commerce dan pasar online, penjualan melalui platform online dan media sosial, menawarkan diskon atau promosi khusus selama liburan atau acara khusus, menambahkan produk baru atau layanan yang berbeda untuk menjangkau pelanggan baru, dan mengembangkan program loyalitas pelanggan. Dan terakhir adalah ada ancaman. Ancamannya yaitu tren konsumen yang berubah dan fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Pengurangan pribadi pelanggan selama pandemi dapat mempengaruhi volume penjualan, keterbatasan pasokan, dan pengiriman yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk dan kecepatan pengiriman. Dan terakhir adalah peningkatan persaingan di pasar online dan media sosial.
Hasil analisis dari SWOT tadi, Butik Ceria dapat mengambil tindakan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang mereka, serta mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman yang muncul. Misalnya, Butik Ceria dapat menyesuaikan penawaran produk mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar selama pandemi, meningkatkan kualitas pelayanan dan pelanggan dan pengiriman, menawarkan diskon atau promosi khusus, dan mencari peluang untuk menjadi pemasok pakaian untuk bisnis dan perusahaan. Mereka juga dapat terus mengikuti tren konsumen dan memperkuat promosi mereka untuk meningkatkan visibilitas toko secara umum, dan juga mencoba untuk membuat pasar online atau toko online yang saat ini sedang marak. Berikut adalah strategi bisnis yang bisa dilaksanakan oleh Butik Ceria. Yang pertama adalah membuat e-commerce. Butik Ceria dapat meningkatkan kehadiran mereka di media sosial dan platform e-commerce seperti Instagram, Facebook, Shopee, dan Tokopedia, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah belanja aman. Butik Ceria dapat menciptakan pengalaman belanja yang aman dan nyaman dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang ketiga adalah menyesuaikan kebutuhan pasar. Butik Ceria perlu memahami tren dan kebutuhan pasar untuk menyesuaikan produk mereka dalam memenuhi permintaan tersebut. Yang keempat adalah brand image yang kuat. Menciptakan brand image yang kuat dan relevan dapat membantu Butik Ceria untuk tetap bersaing di pasaran. Dan terakhir adalah strategi dengan konsistensi merek. Konsistensi merek menjadi penting dalam membangun kesadaran mereka yang kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan menerapkan strategi branding yang tepat, toko pakaian dapat mempertahankan bisnis mereka selama pandemi COVID-19 dan akan tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video ini yaitu manajer dapat menerapkan beberapa strategi untuk memastikan bisnis mereka Butik Ceria untuk memenuhi salah satu tugas akhir dengan bersikap proaktif, mudah beradaptasi, yang pertama, dan memprioritaskan keselamatan. Manajer dapat melewati masa-masa sulit Ceria yang memposisikan bisnis mereka tahun 2018 dengan outlet pertamanya di Depok. Sekian dan presentasi dari outlet di antaranya yaitu Depok, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis.